Halo, Assalamualaikum. Good morning. Ini hari Selasa pagi, tanggal 21 Juli 2020. Benar, saya ada di atas jembatan Haji Saun lagi. Itu adalah lokasinya 7.400 km. Nah, apa yang akan saya cover hari ini? Ini adalah pekan ketiga sejak Desari dioperasikan dari Sawangan. Pekan ketiga, nah saya akan coba cover isu terkait dengan bagaimana perilaku berkendara mereka yang melewati jalan tol Desari. Seperti apa? Mari kita saksikan. Semua bermanfaat. Thank you for watching. Ciao. Saya akan berjalan ke tengah-tengah jembatan untuk mengcover view kendaraan yang datang dari arah Sawangan. Saya akan bergerak ke tengah jembatan. Saya sudah di tengah jembatan. Saya akan arahkan kamera saya ke arah selatan. Ya, ini sudah ke arah selatan. Yang terlihat di depan kamera ini, di layar Anda, paling kanan itu adalah on ramp menuju gate Krukut 4. Ya, mereka pelan karena mau masuk ke gerbang. Nah, yang kita bahas adalah mereka yang datang dari Sawangan. Ini ada 3 lajur, kiri, tengah, dan kanan. Kalau kita dalam posisi berkendara. Apa yang mau saya bahas? Ini pesannya lebih kepada mari kita berdisiplin lalu lintas. Itu temanya. Lalu kita lihat apa yang sudah ada di jalan saat ini. Kita tahu jalan tol punya speed limit, batas kecepatan demi keamanan. Jalan tol Desari minimal 60 km per jam dan maksimal 80 km per jam. Artinya, kalau kita lewat tol Desari dengan kecepatan 50 itu salah karena terlalu lambat dan berbahaya bagi arus yang berjalan. Sebaliknya, kalau kita berjalan dengan 90 atau lebih cepat dari itu, jelas juga salah. Karena itu melebihi 80 km per jam. Bagaimana faktanya? Ya, ini saya mohon maaf karena saya tidak memegang alat yang bisa mengukur kecepatan. Itu ada biasanya radar macam itu, saya nggak pegang, sehingga saya pakai asumsi sedikit. Oke. Terlepas dari itu, ini kita bagaimana menggunakan lajurnya. Kalau kita 60 km, maka jangan ada di tengah atau di kanan. Adalah di paling kiri, karena Anda paling lambat. Jadi walaupun Anda benar 60 km, Anda nggak boleh di tengah atau di kanan karena itu membahayakan dari arus yang ada. Sebaliknya, bila kita katakanlah 70 km per jam atau bahkan 80, jangan ada di paling kiri. Karena Anda bisa membentur kendaraan yang 60 di depan Anda. Kecuali keadaan sedang kosong ya. Jadi kalau kita berkendara katakanlah 70, mungkin kalau situasinya lengang, Anda bisa di tengah. Jangan pernah di kanan, karena Anda akan berpotensi ditabrak. Kalau kita 80 pun, kita lihat juga keadaan jalanan. Kalau keadaan jalanan ternyata arusnya cepat, walaupun Anda 80, saya sarankan Anda di tengah. Kita nggak perlu ngajarin yang ngebut di kanan, biarkan dia ngebut. Tapi kalau Anda halangi dengan Anda panteng di kanan dengan kecepatan 80, Anda membahayakan. Jadi jangan berperilaku begitu. Karena meskipun Anda 80, teorinya lajur paling kanan untuk mendahului. Bisa jadi ada kendaraan-kendaraan yang darurat. Baik dia kendaraan petugas dengan segala macam kewenangannya, maka kalau Anda di paling kanan dengan 80, Anda berbahaya bagi arusnya. Oke, walaupun 80, di tengah saja.
Nah, kalau petugas atau mereka yang punya kewenangan, mereka lari di atas 80, silakan, itu di kanan tentunya. Nah, sekarang kita coba amati ya. Kalau saya lihat ini dari tadi, sebagian besar mereka yang masuk dari Sawangan sudah disiplin. Artinya saya perkirakan kecepatannya sebagian besarnya 80 ke bawah. Ini kita lihat di depan, 80 ke bawah. Walaupun ada beberapa yang tetap di kanan dengan kecepatan tinggi. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan para pemirsa sekalian. Dengan kerendahan hati saya mengajak jangan lewati batas 80. Satu ya. Kemudian saya tidak melihat, setidaknya pada masa pengamatan ini, kendaraan yang menyalip dari kiri. Berarti sudah baik itu ya. Jadi dari segi kecepatan sebagian besar sudah kelihatannya di bawah 80 atau 80. Dan saya nggak melihat adanya mereka yang nyalip dari kiri. Ini harus diapresiasi. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, warga Sawangan dan sekitarnya yang sudah berkendara tidak nyalip dari kiri. Dan sebagian kelihatannya walaupun tanpa radar, saya pastikan tidak melebihi 80. Hanya 1-2 yang kelihatan masih ngebut, mungkin lupa. Semoga kedepannya sudah semakin berkurang. Ini contoh di depan, kita lihat yang kanan mudah-mudahan tidak lebih 80. Nah, yang di tengah itu mudah-mudahan 80. Oke, seperti itu saja. Saya senang sebagian besar mereka yang lewat Tol Desari, sebagian besarnya walaupun nggak semua sudah mematuhi aturan kecepatan walaupun tanpa pengamatan yang akurat pakai radar ya. Dan saya lihat tidak ada yang ugal-ugalan nyalip dari kiri, ini sudah bagus. Dan bagi yang di kanan ini mudah-mudahan punya alasan kedaruratan kalau dia di atas 80. Tapi kedepannya kalau Anda bukan petugas, Anda nggak punya alasan kedaruratan, please jangan berkendara di atas 80 sesuai dengan batas kecepatan ini. Demikian pengamatan singkat hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Thank you for watching. Wassalam. Ciao.